Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumina. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi ata'ika. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ata'ika. Allahumma ya man biyadihi maqalidal khairi kullihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fatha mubina ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan hadzal musannif irsyadus sari wa min jumlati kutubihim wa ahli silsilatihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in annallaha ta'ala yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Asabakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kitab Irsyadus Sari li fadilati Syekh al-Alim al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 14. Fi bayani khittatis salafis salih wa bayanil muradi bis sawadil a'zami fi hadzal hin wa bayani ahmiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ati. Di dalam menjelaskan khittah ulama salaf saleh wa bayanil murad bisawadil a'zami, dan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan as-sawadul a'zam, golongan kang leuwih akeh, golongan mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Suara ya. Tong di kakanankeun suarana ya, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal sawiji. Ya kena diwaca paslun, ya kena diwaca paselan, ya kena dibaca paselin. Tergantung maqasidul lafiz. Faslun, faslan, paslin. Hadza faslun. Qara'tu faslan. Fi bayani khittatis salafis salih wa bayanil murad bis sawadil a'zam fi hadzal hin, fi hadzal zaman, fi hadzal waqt, wa bayani ahmiyatil i'timadi, lan mertelaake penting-pentinge memegang, beriktimad bi ahadil madzahibil arba'ati, kalawan salah sawiji pira-pira mazhab kang papat. Idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafiyyin. Jikalau kalian memahami terhadap sesuatu yang telah kami uraikan sebelumnya, maka kalian akan mengetahui sesungguhnya yang benar itu beserta orang-orang yang kategorinya ulama salaf. Alladzina, yaitu orang-orang kang ono sopo alladzina iku ala khittatis salafi, netepi ingatase khittah ulama salaf. Fa innahum mangkas setuhunnya ulama salaf iku as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Kita terangkan. Wahum utawi as-sawa as-salafiyyin iku al-muwafiquna, piro-piro wong kang klop dilalatul abdi ala ma wafaqah, yad'unaha dilalatal mutabaqah, dilalah mutabaqahnya santriyin wa santriyat dan ammatil muslimin itu harus mengikuti konsep ulama ussalaf yang bersama dengan nama lain, yaitu as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Ulama al-haramain ing urama Mekah lan Madinah, asyarifain kang mulia karone, wa ulama al-azhar lan ulama
Al-Azhar Syarif fil Misr alladzina yaiku pira-pira wong akeh hum tegese utawi ulama iku qudwaturah ti ahlil haq, golongan ahli kebenaran. Wa fihim lan iku tetep ing dalem ulama utawi ulama la yumkinu kang ora mungkin apa istiqsa'u jami'ihim. Apa bahasa kita itu istiqsa'u jami'ihim itu menjumlahkan keseluruhannya. Ora kongang niti-nitine sakabehne ulama finti ma'antisarihim sarta sumarambahe ulama, gumelare ulama, banyaknya ulama fil aqtori ing dalam pira-pira aqtor atau daerah wal afaqilan pajajahan kama kaya perkara la yumkinu kang ora kongang apa ihsa nujumis samai ngitung-ngitung bentange langit. Jumlah ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah itu kan nujum, kaada di nujum fis sama, bimakna la yumkinu ihsa nujum. Dina pada ora kena den hitung secara total A sampai Z saking banyaknya. Wa qad qala lan teman-teman sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satene Gusti Allah kula yajmu orang ngumpulake sapa Allah umat ingsun ala dalalatin ing atase dalalah. Wa yadullahi lan utawi kekuasaan Allah ojo dimaknai tangan. Alallahi alal jamaati iku tetep alal jamaati iku ing atase jamaah. Man syadza ilan nar, utawi sapa wong kang netrecil ai mukhaliful a'immah sapa man, maka tempatnya itu yang paling tepat itu bahasa orang mah dijongklokeun kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawa ngariwayatake ku ing hadis sapa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi atau At-Turmudzi, Imam Turmudi zada nambahi sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah fa iza waqa'a man kalamun tumibo opal ikhtilafu fa alaika bisawadil a'zam. Fa di sini bisa dua, bisa fa tafri'iyah, bisa fa sababiyah. Fa tafri'iyah adalah ayyakuna ma ba'dal fa ma'luman mimma qablaha aw natijatan lah, atau masuk pada kategori fa-nya fa sababiyah yang ta'rif atau definisinya ayyakuna ma ba'dal fa mutasabbiban mimma qablaha aw natijatan laha, yang menjadi penyebab. Jadi di kitab sebelumnya disebutkan bahwa bukan kategori bid'ah apabila kita mengkaji kitab ilmu nahwu, kita mengkaji kitab ilmu shorof, kita mengkaji kitab ilmu arud, kita mengkaji kitab ilmu mantik, kita mengkaji kitab ilmu falak, itu tidak termasuk pada kategori bid'ah. Kalaupun masuk pada kategori bid'ah, menurut pendapat disebutkan bid'ahnya bid'ah yang wajib. Bid'ahnya bid'ah yang wajib. Karena untuk mengetahui makna-makna Al-Quran yang bahrun min biharil ma'ani, lautan-lautannya makna, itu membutuhkan alat yang tepat untuk memperdalami Al-Quran. Maka kategori menguasai fan ilmu nahu, menguasai fan ilmu ma'ani, menguasai fan ilmu munazarah itu hukumnya menjadi wajib. Seperti dalam ucapan ini, faslun ini, logat baru sampai fa'alaika bisawadil a'zam. Itu menurut fan ilmu munazarah masuk pada kategori dakwaan. Jadi kalau kita ngomong koma zaidun, itu bentuknya khobariyah. Kalau khobariyah itu mahtamalah sidqa lidzati hijara. Artinya bisa masuk pada kategori hukumnya itu boleh iya, boleh tidak, ihtimal atau relatif kebenarannya. Koma zaidun. Ucapan yang dikemukakan oleh Hadratus Syekh Al-Muassis Jamiatul Akbar Nahdlatul Ulama di dalam fasal ini masuk pada dakwaan menurut fan ilmu munazarah, karena telah mengucapkan
wajibnya kita mengikuti mazhab yang 4 dan wajibnya kita mengikuti as-sawadul a'zam. Jadi apabila kita telah memberikan khobar kepada mubtada, atau telah memberikan fa'il kepada fi'il, atau telah memberikan jawab kepada syarat, itu masuk pada kategori kalau mau dijadikan dakwah, itu di dalam fan ilmu munazarah disebutnya dakwaan. Berarti ada permasalahan. Fa'alaika bisawadil a'zam, menguraikan fan ilmu munazarah. Li'annaha sababun dakhalal jannah. Kalian harus masuk pada sawadul a'zam karena itu menjadi sebab masuknya pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza dakwaan. Wa qala sa'il bimani hadza da'wa. Terus si sa'il itu menolak ucapan itu misalkan, karena ini mau dijadikan fan ilmu munazarah. Menolak sebuah dakwaan bi ayyuqala dengan mengucapkan, si sa'il mengatakan dakwatu kal qailata ay al maqulata wa hiya fa'alaika bisawadil azam, dan selanjutnya mamnu'atun. Nah, mamnu'ah. Si sa'il itu memamnu'ah atau memamnu' sebuah dakwaan ucapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang telah berani mengatakan bahwa kalian harus bersama sawadul a'zam karena itu akan menjadi penyebab masuknya pada rahmat Allah. Itu dakwaan. Kemudian ada orang yang bertanya, dakwatuka, ucapan-ucapan jenengan itu al-qailatal maqulata mamnu'ah. Bermakna mamnu'ah di dalam ilmu munazarah kan ada yang mamnu'ah, ada yang mu'aradhah, ada yang menakdu atau membatalkan hujjah. Ada yang membatalkan hujjah, ada yang memberikan dalil yang lain, ada yang memamnu'ah. Apa makna mamnu'ah? Ay mamnu'atun, bimakna ay matlubatul bayan. Bimakna ana atlubu min kadalil dal ala sihhati da'waka fa in kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'waka fa ana usallimu wa illa fala. Ini adalah fan ilmu munazarah. Tidak bisa ditemukan, dan ini bukan ilmu bid'ah, bukan. Ini bukan ilmu bid'ah. Justru wajib kita mempelajarinya, ilmu adab, akhlak. Fa'ajaba al-musannif, yang dalam kategori adalah fa'ajaba al-mudda'i, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, bi isbati tilka da'wa bidalil, nganggo dalil, menggunakan dalil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullah alal jamaah innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku dalam keadaan kesesatan. Artinya global, muslim sedunia yang menjadi mayoritas itu tidak akan Allah sesatkan. Berarti ada kemungkinan besar kaum minoritas itu dolalah. Itu maknanya. Sesungguhnya ini menggunakan innallaha, kalimahnya ini tergantung dua orang. Karena menggunakan taukid, menggunakan taukid lapan innallaha, tidak Allahu, tidak begitu, tetapi menggunakan lapan inna. Di dalam ilmu ma'ani, ilmu ma'ani disebutkan di dalam ilmu ma'ani, apabila kalimah didahului dengan haraf taukid seperti lapan innallaha, berarti kepada dua orang. Yang pertama kepada makom tarodud, yang kedua kepada makom inkari, bagi orang yang mengingkari atau orang yang mang bahwa global mayoritas umat muslim itu ada dalam kesesatan, maka dikasih tauhid. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku berada dalam kesesatan. Jadi bukan makom kepada orang yang kelas awam. Informasi hadis ini bukan untuk kategori orang awam Hollywoodihni, bukan. Tetapi kelas 2 dan kelas 3. Pertama Hollywoodihni, kedua tarodud, ketiga inkari. Bagi orang yang mengingkari atau orang yang mang bahwa sawadul a'zam itu sesat, maka ada dalil dan hujjah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, ini menggunakan kalimat sesungguhnya. Kalau Hollywoodihni itu cukup dengan
Zaidun qaimun cukup. Karena Khaliuddin ini orang yang sepi hatinya atau orang yang kosong dari keilmuan, itu tidak perlu pakai taukid, tidak perlu pakai kekerasan. Orang-orang awam itu tidak perlu pakai kekerasan. Karena kelasnya kelas Khaliuddin ini menggunakannya itu Zaidun qaimun. Baru bagi orang yang tarodud atau inkar, tarodud itu mang-mang, mandog mayong logat Jawa niku. Mandog moyong wah gingsir Sundane. Bahasa Indonesianya ragu-ragu. Itu dibaiknya menggunakan inna. Jadi bagi orang yang tarodud itu menggunakan kalimat Zaidun qaimun itu kurang tepat. Bagi orang tarodud itu bagusnya inna Zaidan qaimun, sesungguhnya. Baru bagi orang yang mang-mang, orang sing ragu nganggo ada taukid. Untuk makom inkari hukumna fardu, hukumna wajib untuk makom inkari hukumnya wajib. Makom inkari itu adalah makom yang mengingkari hukum, itu bahkan boleh digunakan menggunakan harap qasam. Wallahi inna Zaidan, tambahan dalam ibtida laqaimun. Masya Allah. Kalimat ini tidak bisa ditemukan kecuali kita kaji fan ilmu bayan. Dan ngaji seperti itu tidak bid'ah. Mentang-mentang Kangjeng Rasul nggak pernah mengajarkan ilmu nahu dan sorof, bid'ah. Kalaupun masuk pada kategori bid'ah, ini bid'ah wajibah. Sebagaimana dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebutkan. Jadi inilah dakwaan dan dalilan. Sebuah dakwaan, sebuah ucapan yang harus kita pahami secara detail agar kita tidak salah dalam cara memahami dengan benar konsep ini. Mayoritas ini banyak disesatkan oleh orang-orang yang minoritas, menganggap bahwa minoritas ini paling benar. Dari mana? Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertaklid ke salah satu mazhab yang 4 itu sebesar 1,5 miliar manusia. Ini global mayoritas. Dan paling banyak itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di Ansor itu kan diberikan semangat, tunjukkan semangatmu kepada pasukanmu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqi sarta bener. Wa ahlihi lan ahlil haq. Wa fil jami'us shaghir lan iku tetep ing dalam kitab Jami'us Shaghir, innallaha qad ajara ummati. Sesungguhnya Allah itu telah betul-betul menyelamatkan ummati umat ingsun, antajtami'a ing yen kumpul sapa ummati ala dhalalatin ing atase kesesatan. Ngoten. Di dalam kitab Jami'us Shaghir seperti itu riwayatnya. Wa aktsaruhum lan utawi akeh-akehne ahlul haq iku ahlul madzahibil arbaati, ahli madzahibil arba'ah. Al-Imam Abu Hanifah wal Imam Malik bin Anas wal Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad ibn Hambal. Fakana mangka ono sapa al-Imamul Bukhari, Imam Al-Bukhari iku Syafi'iyan kang bangsa madhab Syafi'i. Imam Bukhari itu subuhe ya kunut subuh, tarawehe ya 20 rakaat. 20 rakaat. Loh, mengambil selain daripada 20 rakaat dari kitab Imam Bukhari yang enggak relevan.
akhoda ngalap sopo Imam Bukhari anil Humaidi saking Imam Al-Humaidi wa Za'farani lan Imam Az-Za'farani wa Qarabisi lan Imam Al-Qarabisi wa kadzalika niku kaya mengkono-mengkono Imam Al-Bukhari juga selain daripada Imam Bukhari ada lagi yang mazhab Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Imam An-Nasai, Masya Allah tabarakallah. Imam An-Nasai ini juga mazhab Syafi'i. Karena ono sopal Imamul Junaidi Saurian iku mazhab bangsa mazhab Sufyan Sauri. Wasyibli lan ulama Imam Syibli iku Malikian, mazhab Maliki. Wal Muhasibi Syafi'iyan. Wal Jurairi Hanafiyan wa Abdul Qadir Al Jailani Hanbaliyan wa Imam Abi Hasan Asyadili Malikiyan. Masya Allah. Jebule ada orang Indonesia ngaku paling pinter anti mazhab. Ke laut aja. Wasyibli Malikiyan wal Muhasibi Syafi'iyan wasyadili Malikiyan. Imam Abi Hasan Asyadili ini mazhabnya mazhab Maliki. Allahumma bisyatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati igosati nasrika hizbun nasri. Santri-santri salafi itu sebelum sampean rabi, sebelum sampean nikah minimal pernah mengikuti ijazah hizbun nasr. Allahumma antasir lana intisara kali ahbabika ala a'dai. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidzunubina. Hamim 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 hummal amru wa ja'a nasr fa alaina la yunsarun. Hamim ain sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Waduh Masya Allah. Iki santri senengnya malah hijib maghribi ae. Maghribi ya penting maghribi. Allahumma sakhirli walayili wajubli khawatirahum bil mahabbati alayya wa mawaddatin daimatin. Itu harus dalam konsep ijazah ya. Ijazah. Tebisa teman tebisa. Pataqayyudu mangka utawi taqayyud. Gundelan itu satu klub, satu kelas, satu jajaran. Bimadhabin muayyanin kalawan madhab kang tangtu ajma'u ikuluwih ngumpulake darajah salafi ing kelakuake ulama salaf. Kelewat yo. Ajma'u lil haqiqati kada hakikat wa aqrabulan luwih parak litabsiri kalau pakai iya litubasiri kada we apa makna niku nek pas mengerti ake waspada ningali lebih jelas artinya wa ad'a li tahqiqilan leuwih narik kedewe nyatakake wa ashalu tanawulan lan lebih gampang-gampangnya mengolah. Kita fikih sudah enak, tinggal menjalankan amaliyah muamalah kita tinggal menjalankan sebagaimana para alim ulama telah menjalankan. Jangan membuat lagi mazhab baru. Mazhabnya apa? Mazhab anti mazhab. Jadi kalau mazhab itu ada 4, kalau ada orang yang anti mazhab, maka yang anti mazhab itu adalah mazhab kelima. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa ujian umat muslim di dunia ini adalah 2. Satu Syiah, kedua Wahabi. Itu adalah ujian umat muslim. Sampean semua semampu mungkin perjuangkan untuk senantiasa berdakwah ala manhaj ahlus sunnah wal jamaah, untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat kita masing-masing, menerangkan bahwa 2 aliran tersebut adalah ujian umat muslim. Artinya jenengan becik ngadohi, jenengan harus menjauhi 2 aliran, Syiah dan juga Wahabi, atau disebut dalam kitab ini al-mujassimah, mentajasumkan Allah. Wa ala hadza lan ngatasi kala iki taqyid madhab daraja yudar riju tadrijan, daraja parroha yufarrihu tafrihan,
Gitu. Bukan kaporo yukapiru, bukan, itu nggak masuk gitu. Daraja ngelakuake apa ala aslafu pira-pira ulama salaf as-solihun kang patut kabeh. Wasyuyukh lan pira-pira guru al-madun kang wis kelewat kabeh ridwanullahi taala alaihim. Keriduan Allah semoga ditetapkan kepada mereka semua ajmain tegas kabeh pisan. Wa nahnu lan utawi ingsun iku nakhusun nang tuaken ingsun ikhwanana ing sedulur ingsun sedaya awamal muslimina ing awami muslimin seluruh warga masyarakat ayat taku yang takwa wedi sapa ikhwan Allah ing Allah haqqa tuqatihi. Ini ucapan Hadratus Syekh ayat taqullaha haqqa tuqatihi wa alla yamutu illa wahum muslimun. Ini adalah ucapan ulama yang mengambil daripada redaksi utama Al-Qur'anul Karim. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam fan ilmu bade disebutnya bade iktibas. Artinya kita membahasakan bahasa Al-Quran dengan ucapan kita sehari-hari. Dalam fan ilmu bade disebutnya bade iktibas. Tetangga kono mana mungkin memahami konsep seperti itu. Langsung kembali kepada Quran. Gak mengkaji kitab Jam'ul Jawame, tidak mengkaji kitab Jauharul Maknun, tidak mengkaji kitab Ukudul Juman, kitab Syamsiyah, itu tidak dikaji. Langsung kembali kepada Quran. Memanai Al-Qurannya malah semakin menjauhi dari Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayuslihu lan ngerukunake ikhwan datal baini minhum ing dalam wong kang ana persulayaan minhum saking ikhwan. Damaikan orang-orang yang selalu bersulaya. Apa bersulaya itu? Bertentangan. Wa ayasilu lan yen tanepungaken nil arhama ing alahram. Arham itu persaudaraan. Wa ayuhsinu lan membagusi ikhwan ilal jiran maring pira-pira tonggo wal aqaribi lan pira-pira kerabat wal ikhwani lan dulur konco para konco. Wa ayarifu lan ngawruhi haqqal akabiri ing leuwih geden-gedene ing hake pira-pira wong kang gedhe. Wa yarhamu lan welas asih ad-du'afa ing pira-pira wong kang lemah wal asagir lan pira-pira wong kang cilik. Wa nanhahum lan nyegah kami cek menurut Hadratus Syekh hum ing ikhwan anit tadaburi saking wong kang apa bahasa orang namanya bikin sebuah pergolakan wattabagudilan bendu saling membenci secara emosional, wataqatilan medot-medotan, watahasudlan apa tahasud itu dengki-dengkian, wal iftiraq lan iftiraq perpecahan, wattalawun dan gawe warna-warna fi dini dalam agama. Wan hassahum lan gerehi ingsun kami hum ing ikhwan ayyakunu wa alal khairi awana kebagusan saling menolong wa ayyatasamu lan yen nyekel ieu ikhwan bihablillahi jami'a kalawan agama kang den sarupaake ing tambange Allah jami'an hale sekabehe wa ala yaktariqu lan yen ta ora pecah belah sapa ikhwan. Ini juga badai iktibas ya. Bismillahirrahmanirrahim wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wa yabta'u lan yatamanut sapa ikhwan alkitabing alquran wa sunnah lan sunnah wa malan perkara kana kang ana alaihi tetep ing atase apa ulamaul ummati ulamaul ummah kal Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajmain fahum alladzina qadin aqada al-ijma'u alam tina'il khuruji. Ulama-ulama yang tadi disebutkan 4 ulama tersebut itu sudah narima kebundel al-ijma'u sepakat alam tina'il khuruji dilarangnya kita keluar daripada an madzahibihim
saking piro-piro madhabi ulama yang 4. Masya Allah. Wa yuridulan mengo amma saking perkara disa kang den anyar-anyari apa ma minal jam'iyati saking organisasi al mukhalifati kang nyulayani lima kede perkara alih ngatese ma al aslafus salihun utawi pira-pira ulama ussalihun kang salaf. Pakon kala maka teman-teman ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sada kang nerejel sapa man sada mangka nerejel sapa man ilan nari maring neraka wa yakunu lan yen ta ana sapa ikhwan ma'al jamaati satra jamaah alatikang ala tariqatil aslafis salihin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amarakum bi khamsin wa ana lan utawi ingsun iku amaro sampun marentahake ingsun kum ing sira kabeh bi khamsin kalawan 5 perkara amaroni Allahu bihinna kang wis marentahake ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bihinna kalawan khams as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jamaati. Kategori hijrahnya bukan hijrah yang ramai sekarang, itu mah bukan hijrah. Nanti kita terangkan juga insyaallah. Fa inna man faraqo mangka setuhune wong kang memisahkan sapa man al jamaata ing global kaidah shibrin kalawan ukuran sak jengkal pakod khola'a Allah pakod khola'a maka teman-teman nyopot sapa man ribqatal islami ing tali Islam an unuqihi saking apa unuqihi ku apa iki naon tete bohong teh naon an saking pundak keman engkau keluar dari jamaah satu jengkal engkau telah melepaskan ikatan Islam dari pundakmu. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini hadis mulanya ya jangan merasa benar di golongan minoritas ya dengan minoritas. Wa qala ngandika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaikum bil jamaah. Netepi sira kabeh bil jamaati kalawan NU. Bil jamaati kalawan Nahdlatul Ulama. Harus tanggung jawab ta ngomong gitu ta. Bil jamaati kalawan NU iku kudu tanggung jawab. Berarti saya telah memberikan dakwaan. Nanti ada syair yang memamnu'ah di makna anak atlubu min kadalilu yadulu ala syati dakwak fa in kana inda kadalilu yadulu ala syati dakwaka fa ana usallimu wa illa fala wa iyyakum ke urang surakeun pan asup kana qadiyah teh asup kana qadiyah lebat kana jihad muraqabah jeung jihad basyithah wa iyyakum lan wedi sira kabeh wal furqata lan perpecahan fa inna syaitana mangka setuhune cucungik setan gitu kan nganggo kalimah tambahan cucungik setan fa inna syaitana mangka setuhune cucungik setan iku ma'al wahidi aduh satane wong kang jomblo ngono ya maksudnya ya ora jomblo maksudnya bukan jomblo tidak punya kekasih secara akidah ya. Jangan dipakai dalil nih bahaya ini. Fa inna syaitana ma'al wahidi sesungguhnya setan bersama orang yang jomblo. Bahaya. Bahaya itu bahaya jangan. Wa huwa utawi ya man faraqa. Wa huwa utawi ya ma'al isnain sartane wong loro iku abadu lebih adoh. Waman utai sepeng aroda kang ngarepi sapa man buh hadil jannati ing enak urip ing dalam swarga palyal zam mangka becik netepake sira kabeh al jamaata ing Nahdlatul Ulama konsep di Indonesia
Dalilna atiullaha wa atiur rasul, bimakna atiullaha wa atiur rasul itu adalah atiul ulama. Atiul ulama itu adalah atius sawadil azam. Sawadul azam itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama, Qadiyah Hamliyah, masuknya pada Qadiyah Hamliyah. Kalau mau kita bahasakan, bisa kita bahasakan itu, bisa kita bahasakan. Seperti kuluja, wa kuluba, alif itu bisa dikategorikan ke sana. Karena masuk pada konsep jihad yang murokabah dan jihad yang basyitoh, daruriyah mutlaqoh, daimah mutlaqoh, masyrutoh amah, urfiyah amah, mutlaqoh amah, mumkinah amah. Jihad itu apa? Itu jihad basyitoh, jihad basyitoh. Sekarang jihad murokabah, masyrutoh khosoh, urfiyah khosoh, wujudiyah la daruriyah, wujudiyah la daimah, waqtiyah muntasyirah, mumkinah khosoh. Kitab Syamsiah. Orang teh kudu taat, kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasul telah memberikan memberikan warisan. Kepada siapa mewariskannya? Kepada para alim ulama. Maka ini bisa masuk pada qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah itu proposi hipotesis. Qadiyah syartiyah. Bukan ulama itu adalah rasul, bukan. Beda dengan qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah itu kullu mahmulin maudhu'un wa kullu maudhu'in mahmulun. Qadiyah syartiyah tidak bisa. Qadiyah syartiyah itu adanya ulama menunjukkan adanya nabi, adanya ulama ini menunjukkan adanya nabi. Tapi nabi bukan ulama, ulama juga bukan nabi gitu. Kulama kana an-nabiyyu warisan fal ulama warasah. Wa kulama kana al-warisu maujudan fal warisatu maujudun. Itu qadiyah syartiyah. Ai bimana intahaqqaqatin nabi tahaqqaqatil ulama. Seperti lapan in koma zaidun koma amrun. Kalau nangtung ki Zaid, kalau berdiri ki Zaid berdiri Ki Umar. Ki Zaid bukan Umar, Umar bukan Ki Zaid, tetapi berdirinya Ki Umar menunjukkan karena telah berdirinya Ki Zaid. Qadiyah syartiyah, proposi hipotesis. Kalau qadiyah hamliyah tidak seperti itu. Kullu maudhu'in mahmulun wa kullu mahmulin maudhu'un. Qadiyah hamliyah. Proposi kategoris, lembutnya masuknya pada kategoris. Kullu mubtada'in khobarun. Gitu. Bisa dibahasakan seperti itu. Syaratnya qadiyah hamliyah kan dua ya. Mahkum alaih, mahkum bih. Mahkum alaih itu maudhu, mahkum bih itu adalah mahmul. Kalau mubtada itu ada khobarnya, kalau fi'il itu ada fa'ilnya. Jadi maknanya itu jamaah itu adalah untuk orang Indonesia itu NU. NU itu mayoritas. 96 juta warga Nahdlatul Ulama, terbesar organisasi di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya tidak relevan ngaji risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membahas NU, ya tidak relevan. Harus dibahas NU. Lawang dikajinya kitab Irsyadus Sarin. Nyuwun berkahi, nyuwun keberkahanana sing barokah dijadikan ulama ku Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu kan seperti itu, kategorinya seperti itu. Karena kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini bukan bim salabim abrakadabra sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu di dalam kitab Irsyadus Sari ini adalah request dari ulama-ulama sebelumnya. Ternyata dari sebuah riwayat bahwa kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini pertama itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Makanya pada malam hari ini pakaiannya sedikit pakai belangkon. Ya, bukan sedikit, maksudnya pakai belangkon. Tapa orang di Kalijogo. Tapi Kalijogo kan kumisan, orang mah henteu. Jadi Sunan Bonang 1465 dan Sunan Kalijaga 1450.
itu diperintah untuk menyalin sebuah kitab karangan dari Majapahit. Yang mengarangnya itu adalah Empu Prapanca dengan nama kitab Kemandalaan Majapahit Silakrama. Nah, terus gimana kata larte? Silakrama ini kemudian disalin oleh Kangjeng Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang menjadi sebuah kitab bernama Serat Dewa Ruci. Kemudian Serat Dewa Ruci ini diajarkan kepada muridnya bernama Sunan Bayat. Lahirlah kitab Niti Brata. Kitab Niti Brata diajarkan kepada Kiai Hasan. Lahirlah kitab Kramanagara, Kromonegoro. Diajarkan kembali kepada muridnya bernama Kiai Anggamaya. Lahirlah kitab Darmasunya. Kemudian diajarkan kepada Kiai Yosodipuro I, melahirkan kitab Sanasunu. Kemudian diajarkan kepada Kiai Khotib Anom, berlahirlah kitab Ulang Semahan. Diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Soleh Asnawi, lahirlah kitab Dasasila. Diajarkan kepada Kiai Soleh Darat, lahirlah kitab Sabilul Abid. Diajarkan oleh Kiai Soleh Darat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka lahirlah Adabul Alim wal Muta'alim min ahli silsilatim ajmain wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Oh, ngalogat. Paslun kuda lepas di alun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki pasal-pasal sawiji. Ngopi. Banyak bukit coba. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal-pasal fi bayani wujubit taglid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Dapat apa ahliyatul ijtihad? Sifat ahli berijtihad. Wajib bertaklid kepada salah satu mazhab yang 4 dalam fikih, dan wajib bertaklid kepada dua imam, Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi di dalam hal akidah. Dan hal bertasawuf itu kepada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali dan kepada Abi Hasan Asy'adzili. Dalam riwayat lain kepada Imam Junaidi al-Baghdadi. Wajib inda jumhuril ulama mungguhne gegeden ulama. Al-muhaqqiqin kang pada nyataake ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihad, diwajibkan kepada jumhur ulama kepada orang-orang yang bukan ahli. Baru sampai pada kategori ya berpakaiannya sudah mulai sama, tapi masih jauh keilmuannya. Karena pakaian ulama kan sekarang bisa ditemukan di pasar. Apa ahliyatul ijtihad? Al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabirat fil ijtihadi taqlidu qaulil mujtahidin wal ahdu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala wallahu alam bihaqiqatil murad fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Keren ya Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Luar biasa Al-Quran. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Iki makom iltifat. Mestinya kan begini mestinya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la kurun, atau pas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Itu siakul kalamnya pas. Ini masuk pada kategori khuruj an muqtada dzahiril hal ya.
Masya Allah, Al-Quran ini betul-betul bilagah, betul-betul balaghah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan ayat pasajadu illa iblis dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ini secara teks makna menurut Imam Syafi'i balaghah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Karena lafaz yusollu terbentuk daripada segat fi'il mudhari, pas sajadu segat fi'il madhi. Maknanya fi'il madhi itu kan sudah lampau. Dulu malaikat bersujud kepada Adam. Dulu malaikat bersujud kepada Adam. Sekarang sujud enggak? Enggak, sudah. Sujud ikraman wa ta'ziman ya. Bukan sujud ta'abudan. Sujud ikraman wa ta'ziman lima amara minallahi ta'ala azza wa jalla ilaihim, yani ilal malaika. Beda dengan fi'il mudhari lafaz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini di dalam ilmu ma'ani yushollun segat fi'il mudhari itu mempunyai makna atau memaidahkan makna pada makna istimrar. Istimrar itu continue. Apa bahasa Sundanya? Ngereyeh. Bahasa Indonesianya ngereyeh apa? Hah? Bukan terus-terus tuh tukang parkir tuh mah. Apa itu terus-terusan? Ngereyeh nyipreh lah. Ngereyeh nyipreh apa itu ngereyeh nyipreh itu ya? Yaitu terus-terusan. Innallaha satuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna terus-terusan, kemarin, sekarang, yang akan datang. Piwece, past tense kan kita mengenal itu ya. Ada past tense, ada piwece tense, ada perfect continuous tense kan begitu. Sekarang artinya terus-terusan, kemarin, sekarang, yang akan datang. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya hari ini, kemarin, yang akan datang, dan malaikat-malaikatnya terus-terusan yusholluna, membaca sholawat terus-terusan. Mawal non terus-terusan teh? Hah? Selalu ya, terus-terusan lah, terus-terusan. Istimror mananya itu. Istimror itu ya terus-terusan, continue, terus-terusan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekelos kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan langsung menyalahkan, itu tidak salah. Ini karena semakan terlalu balaghahnya Al-Qur'an. Karena terlalu balaghahnya Al-Qur'an ini, Masya Allah, dalam sekali maknanya. Fas'alu mangka becik masantren. Fas'alu mangka becik takon sira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikir. Kalau Indah Yusuf Asakaki mah pas'alu mangka becik masantren sira kabeh ngono. Pas'alu mangka becik mondok sira kabeh. Itu makna baid. Dikait-kaitkan ke bentuk kinayahnya, apalagi bentuknya takhiliyah. Indah Yusuf Asakaki, wow, pas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian semua ahla dzikri ing wong ahli ilmu, in kuntum lamun ono sira kabeh iku la ta'lamuna orang ngerti, takonono pira-pira wong sing ahli ilmi, in kuntum la ta'lamun. Masya Allah, ini luar biasa. Ayat ini kalau dibongkar menggunakan fan 12, waduh, ini nggak beres sampai subuh, ini nggak bakal beres ini. Fa-nya Pak Tafri'iyah. Fa'ujaba makam ngewajibno sapa Allah as-su'ala ing takon. As-su'al nisful ilmi. Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Alaman ing atase wong lam ya'lam kang ora uninga sapa man zalika ing mengkono-mengkono dzikr. Lain zakar, zikr. Wadalik kanteng mengkono-mengkono soal
ikut taklid li alimin kedua. Makna jauhnya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu bertaklidlah kalian semua kepada orang yang faham dalam agama. Wa huwa qaul ta'ala iku amun likulil mukhatabin. Konteksnya umum untuk likulil mukhatabin. Wa yajibu ayyakuna aman fi su'ali an kulli ma la ya'lam lil ijma'i ala annal amata lam tazal fi zamani sahabati wat tabi'in wa kulli hudutsil mukhalifin yastaftunal mujtahidin. Seluruhnya orang-orang yang baru lahir kemarin, yang dari kemarin-kemarinnya, yang dari kemarin-kemarinnya, juga semuanya juga bertaklid kepada salah satu mazhab yang 4. Sebagaimana kita juga di sini, di Cianjur juga di sini ya tetap Al-Fakir berguru kepada Al-Maghfurlah, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Alimah, Simbah Ajizah, Pondok Pesantren Al-Hidayah Telasem. Beliau berguru kepada langsung ayahandanya tercinta bernama Simbah Maksum Ahmad Lasem. Simbah Maksum Ahmad Lasem berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam riwayat lain Mbah Hasyim sama-sama mondok dengan Mbah Maksum di Syekhuna Khalil Al-Bankalan. Syekhuna Khalil Al-Bankalan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani Ikliman At-Tanari Mansya'an Al-Indonesia Baladan Asy-Syafi'i Madhaban Al-Asy'ari Aqidatan. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berguru kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berguru kepada Imam Ibrahim Al-Iraqi. Imam Ibrahim Al-Iraqi berguru kepada Imam At-Tauddin Al-Atari, berguru kepada Syekh Muhyiddin An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi berguru kepada Imam Al-Ardabili. Imam Al-Ardabili berguru kepada Imam Muhammad ibn Yahya. Imam Muhammad bin Yahya berguru kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali berguru kepada Imam Haramain. Imam Haramain berguru kepada Imam Abdullah Al-Juwaini. Imam Abdullah Al-Juwaini berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Ghaffal. Imam Abu Bakar Al-Ghaffal berguru kepada Imam Ibrahim Al-Maruzi. Imam Ibrahim Al-Maruzi berguru kepada Imam Abu Abbas As-Suraij. Imam Abu Abbas As-Suraij berguru kepada Imam Sa'id Al-Ambati. Abu Sa'id Al-Ambati berguru kepada Imam Ibrahim Al-Muzani. Imam Ibrahim Al-Muzani berguru kepada Imam Muhammad Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i masantren mondok di Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Nafi' Tabi Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Imam Abdullah bin Umar berguru kepada Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai. Wajibulan wajib apa ayakuna hor. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Painahum mangka setuhune ye sapa ye? Painahum mangka setuhune ye. Painahum rujune kemana ini? Painahum mangka setuhune ulama. Painahum mangka setuhune siapa? Amah lan ulama iku yubadiruna pada age-age itu yo cepet-cepet ya jamaah amah teh amah muslimin lan ulama ila ijabati sualihim maring nohoni ngejawabi soalanana ya amah min ghairi isyaratin saking ora ana isyarah ila dzikrid dalili maring nuture dalil. Ulama sudah ada ulama, tinggal enaknya. Kita kan tinggal mau saja menanyakan, dijawab oleh para alim ulama. Kita tidak tahu dalam-dalamnya karena tidak mungkin mengerti.
Makanya ulama itu kan ada siyakul kalamnya. Ulama itu ada yang ngajar ke warga masyarakat ya tidak sama dengan ngajar kepada santri. Ngajar santri ya al kalamu mubtada huwa khobar, al labdu khobar, ta'rife khobar, jari alfiahe piye, terus segate opo, irobane opo, diterangkan bagaimana menurut alfiahnya, segatnya dari apa, bagaimana fi'il madinya, bagaimana fi'il mudhari'nya, bagaimana masdarnya, bagaimana isim fa'ilnya, bagaimana isim maf'ulnya, bagaimana isim makan, bagaimana isim zaman, bagaimana isim alat. Itu tidak mungkin disampaikan kepada warga masyarakat. Masa rutinan pengajian ibu-ibu, para ibu semua bahwa mubtada itu harus ropa. Karena ropa diropakannya mubtada karena ibtida, dan khobar diropakan karena mubtada. Kira-kira ibu-ibu paham nggak? Moal paham. Artinya ya ada klasifikasinya. Makanya kenapa warga masyarakat secara umum lebih tertarik kepada dakwah-dakwah orang-orang yang RTB, rombongan Tuhan bertangan. Karena mereka itu dakwahnya simpel-simpel. Santri itu orang kena simpel. Santri itu jangan simpel-simpel. Kalau ada santri yang ngaji Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bujuburkeun teh santri. Bujuburkeun. Santri itu harus dari asalnya. Bismillahi ngawiti ingsun, itu akhlak namanya. Itu akhlak namanya. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah. Ismun bimana mutlaqus simmah atau nama. Maka logatnya ismun itu bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tapi menurut ulama Kufah kan boleh dimaknai dengan mana samawiyun. Ismun itu dari lafaz asalnya samawiyun, artinya mutlaqul uluwi, kang maha dukur, kang maha luhur. Berarti logatnya bismillahi dengan maha luhur Allah. Itu santri itu betul-betul mengasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana deh? Walayanhunahum lan ora nyegah. Lan orang nyegah, siapa sing nyegah? Siapa sing nyegah? Siapa sing nyegah? Rujukin mujtahidin. Ya. Mujtahidin ya. Mujtahidin ing amah. Ing amah. Andzalika saking mengkono-mengkono yastaftunal mujtahidin. Minal kitabis mana min ghairi nakirin saking orang-orang wong kang inkari. Pakana mangka ana sapa sing ana iku yastaftun iku ijma'an ala ittiba'il ami lil mujtahidi. Wali anna fahmal ami minal kitabi was sunnati sakitun an haizil i'tibari. Gugur saking apa iki? Wongkon dan wilang-wilang. Wongkon dan wilang-wilang. Berterima kasihlah kepada seorang santri. Berterima kasihlah kepada seorang santri yang berangkat ke pondok pesantren. Karena santri yang berangkat ngaji ke pondok pesantren, dia itu bukan sekedar berangkat saja, tapi santri itu juga membawa seluruh dosa-dosa warga masyarakatnya. Jadi kalau santri pesantren, santri mondok itu juga membawa dosa-dosa seluruh warga masyarakatnya. Karena masyarakat itu tidak mungkin ngaji kitab jurumiyah. Sementara ngaji kitab jurumiyah hukumnya fardu kifayah. Dalam satu kampung tidak ada yang paham kitab ilmu nahu, dosa semuanya. Kemudian ada salah satu kampung ada yang mondok, maka santri tersebut telah jabut, telah mendedel, telah mengambil yang tadinya akan jadi dosa kepada seluruh warga masyarakat, karena ada santri yang mondok tidak dijadikan dosa oleh Allah dikarenakan penyebabnya ono santri sing mondok, ada santri yang mondok. Masya Allah, satu kampung ini tidak ada yang paham ilmu sorof, dosa semua. Satu kampung ini tidak ada yang paham ilmu ma'ani, bayan, itu juga dosa semua. Satu kampung ini tidak ada yang paham ilmu falak, dosa semua.
Satu kampung ini tidak ada yang bisa ilmu, apalagi ilmu sorof, ilmu nahu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu menjadi dosa semua warga masyarakat. Tapi dikarenakan ada satu orang yang paham, menjadi tidak dosa. Maka santri ini gede amale, gede amale. Makanya harusnya santri kalau mau berangkat ke pondok, harusnya satu kampung biayani, nyangoni, membiayai seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ya, wajib. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang mondok, itu harus mengangkat seorang imam kampung tersebut untuk memilih satu orang supaya mondok. Kalau tidak punya ada rezekinya, itu rezekinya dari seluruh warga masyarakat, patungan. Wajib mondok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam yuwafiq ifhama ulama ahlil hakil akabir al akhyar, yang terpilih. Wa inna kulla mubtadi'in wa dalin yufhamu ahkamahul batilata minal kitabi was sunnati wa ya'khudhu minhuma. Nih, ahli mubtadi, ahli bid'ah dan ahli kesesatan itu memahami hukum Al-Qur'an langsung dari kitab dan sunnah, langsung tina kitab Al-Quran dan langsung dari kitab hadis, langsung. Waduh, berbahaya. Walhalu lantingkah annau satuhuna ieu ahkam iku layugna ara sumugih minal haqi, saking kebenaran sayan ing sawiji-wiji. Karena itu kan pusatnya. Anda bisa menemukan bab head di Al-Quran, bisa menemukan nggak? Bab head ditemukan dalam Al-Quran? Ada secara global, tapi secara tafsiriyah itu adanya di hadis. Hadis itu jutaan, jutaan. Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat itu menghafal hadis itu sedikit, cuma 4 juta hadis. Subhanallah, 4 juta hadis. Terus sampean mau ngambil itu hadisnya, ya syukur kalau bisa. Kitab ora duwe, kitabnya aja nggak punya kok kita. Kemudian ada ulama yang sudah enak kita, ulama yang susahnya mengambil redaksi, referensi, sampai terjadi wanita head itu terbagi menjadi 7 orang. Mubtadaah, mumayyizah, ada yang mu'tadah, mumayyizah, dzakiratan, qadron, wawakatan, nasyatan, qadron, la wakatan. Ada juga yang wanita itu wanita mutahayyirah, wanita yang membingungkan. Itu tidak ada dalam Al-Quran, itu tidak ada. Ini sudah dienakkan oleh ulama. Nih kitabnya, udah enak ini kitabnya, sampean baca wae. Makanya orang yang kembali kepada Quran membahas haid itu berbahaya. Mentang-mentang tidak ada hadisnya, mentang-mentang tidak ada firman Allahnya, onani dimenangkan, diperbolehkan. Piye? Ini berbahaya ini. Bukan tidak ada dalilnya, belum sampean saja, belum sampai ke sana. Makanya sudah ada ulama enak kok, mau sampean malah dicari lagi. Sudah ada daging ayam itu sudah jadi, nasinya sudah ada, tinggal mangan. Kalakah nawak hayam batur deui ente mah. Ampun. Sudah suudzon dia, berarti suudzon ke makanan yang ada. Suudzon ke makanan yang ada mungkin tidak benar. Karena kan Imam Syafi'i juga manusia biasa, ada kemungkinan salah. Imam Syafi'i saja ada kemungkinan salah, apalagi di kaum. Wala yajibulan ora wajib alal ami ngatasam 5 menit deui live streamingnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, soalnya ora iso udut. Wala yajibulan ora wajib alal ami ngatasam wong awam apa iltizamu madhabin, wajib netepi madhab fi kulli hadisatin saban-saban perkara kang anyar. Walawil tazama lan lamun netepi sapa madhaban ing satu madhab muayyanan kantang tu kama hadis Syafi'i rahimahullahu taala la yajibu ora wajib alaihi ngatasam apa istimraru netepi bal yajuzu barik tawajib barik tawenang lahu kadawa i'am apa intiqalu ngalih ila madhabi ghairihi maring madhab
salianana ieu Imam Syafi'i, seperti pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik namanya Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Tai Al-Andalusi Al-Jayani Al-Maliki Sumash Syafi'i itu Alfiyah Ibnu Malik. Wal amiyu lan uti wong kang umum, bahasa sopan dari bodoh ya. Orang-orang awam alladzi kang lam yakun kang ora ana lahu kedewe am apa naun unazorin wastidlalin warna ngangen-ngangenene istidlal nyuprih dalil walam yaqra kitaban fi furu'il mazhabi idza qala ana syafi'iyun lam yu'tabar hadza apa hadza, maka ora den bilang-bilang kadzalika hale kaya mengkono-mengkono Syafi'i bimujarradil qauli kalawan mujarrad qaul wakila idzal tazama al amiyu madhaban muayyanan yalzamhu al istimraru alaihi. Apabila menetapkan seorang awam itu kepada salah satu madhab yang tentu, maka harus berjalan di madhab itu. Li anna i'tiqada karena setunene kadakan annal madhaba setune madhab allati kang intasaba kang narima ngasubangsaake ilaihi maring madhab huwa utawi ieu madhab iku al haqu kang bener. Fa alaihil wafa'u mangka iku tetep ing atase awam ami al wafa'u utawi nohoni bimujabi i'tiqadihi kalawan perkara den netep akan i'tiqad i'tiqade ami walil muqallidi lan iku tetep kedaya wong kang den taklid dan taklidu ghairi imamihi taklid salian imame muqallid fi haditsatin ing dalam perkara kang anyar teka palahu mangka tetep ing atase palahu mangka wenang mangka tetep kedaya muqallid ayyuqallida utawi yen taklid imaman ing sawiji imam ya muqallid fi sholati dzuhri ing dalam salat zuhur masalan wa yaqalidu dan taklid muqallid imaman ing sawiji imaman akhara ing imam kang weneh fi sholatil asri ing dalam salat asar wa taqlidu lan utawi taklid ba'dal amali jaizun falau sholat mangkalamun sholat sapa syafi'iyun orang yang bermadzhab syafi'i dzanna kang nyono sihhata sholatihi ing sah salate si madhab syafi'i ini ala madhabihi ing atase madhab syafi'i sumat tabayyana mangka kari-kari dadi pertela apa butlanuha batale salat bi madhabihi ing dalam madhab syafi'i sahat mangka sahih ing salat ala madhabi